Kenapa kita harus menjalankan bisnis Atomi? Karena ini Bapak Ibu. Kesatu adalah karena pengeluaran kebutuhan harian yang setiap bulan kita tidak bisa hindari. Artinya pengeluaran seumur hidup. Misalkan Anda keluar uang 1 juta per bulan, artinya 1 tahun 12 juta. Misalkan dari sejak Anda umur 20 tahun, Anda sudah belanja produk pengeluaran kebutuhan harian setiap bulan ini ya. Artinya 20 tahun Anda sudah keluarin uang 12 juta per tahun, sekitar total 240 juta. Pernah nggak Anda mendapatkan uang kembali? Mau berupa cashback ataupun penghasilan? Saya rasa nggak pernah ya. Anda belanja ya dapat produk gitu ya. Kalau usia Anda 50 tahun, berarti 30 tahun Anda sudah belanja produk ini, berarti 360 juta Anda sudah keluar. 60 tahun berarti Anda sudah keluar 480 juta. Kalau Anda usia 70 tahun, Anda sudah keluarin uang lebih dari 500 miliar, 600 juta. Kelihatannya sepele ya. Wah, odol habis, sabun pencuci piring, baju habis, Anda ke supermarket, Anda ke warung, Anda ke Indomaret, terserah ya. Tapi kalau Anda akumulasi berpuluh-puluh tahun, ini akan menjadi pengeluaran yang Anda tidak sadar bahwa sudah mengeluarkan ratusan juta. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mendapatkan kembali tidak uang Anda? Ya. Nah, disinilah Atomi berada. Atomi sedang merubah pengeluaran, ya, artinya spending yang Anda tidak bisa berhentikan ini seumur hidup akhirnya menjadi pemasukan. Nah, itu adalah Atomi. Karena produk yang Atomi jual hanya produk kebutuhan harian, Bapak Ibu. Ya, Anda kalau join Atomi mencari kaca ajaib, mesin minum air ajaib, itu nggak ketemu, Bapak Ibu. Ya, produk yang Atomi jual adalah produk kebutuhan yang dimana Anda tidak bisa terlepas dari produk-produk tersebut. Walaupun Indonesia lagi perang pun gitu ya, Anda akan tetap sikat gigi, mandi, cuci baju, keramas, cuci baju, cuci piring ya, minum kopi, makan ramen dan lain sebagainya. Jadi produk yang Atomi jual ini sekitar 500 sampai 600 jenis, semuanya produk kebutuhan harian. Jadi kalau itu tidak dibutuhkan oleh manusia, Atomi nggak jual. Sesimpel itu ya. Kenapa ada skincare? Karena bagi para wanita lebih baik mereka nggak makan daripada nggak pakai kosmetik, betul ya? Kalau pria sih nggak apa-apa lah, kita nggak makan apa kita nggak pakai kosmetik, skincare segala macam untuk keperluan wajah, kita bisa keluar. Tapi kalau wanita nggak bisa, apalagi kalau lipstiknya habis, nggak, saya nggak mau keluar dulu sampai lipstik saya datang, ya. Jadi ini produk kebutuhan manusia. Artinya kalau Anda manusia yang masih normal, Anda pasti pakai produk-produk ini. Kenapa nggak di Atomi? Ya, pertanyaannya kenapa saya di Atomi? Bukan itu. Pertanyaannya kenapa Anda nggak di Atomi? Karena waktu Anda di Atomi, Anda bisa merubah pengeluaran produk-produk ini menjadi pemasukan, penghasilan. Ya, bukan cashback lagi loh, penghasilan. Ya, sistem income. Nah, saya akan jelaskan apa itu bisnis platform karena Atomi merupakan bisnis platform ya. Walaupun bentuknya sebagai network marketing, tapi cara menjalankannya bukan seperti network marketing. Nanti saya akan jelaskan perbedaan bisnis platform dengan network marketing atau MLM ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu bisnis platform bagi yang belum pernah dengar. Apa itu bisnis platform adalah sarana koneksi dari produsen kepada konsumen. Ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi ya. Ini hanya koneksi saja. Nah, sifatnya seperti ini ya. Jadi ada platform yang menyediakan suatu media yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Siapa itu platform? Platform ini yang terbesar ya Anda sudah tahu Amazon ya, mereka adalah distribusi platform. Lalu ada Facebook, mereka menjual iklan ya. Anda suka lihat tuh iklan-iklan yang muncul di Facebook Anda. Nah, mereka sedang menjual iklan ya, ada yang memproduksi lalu Anda yang mengkonsumsi. Lalu ada juga Alibaba, eBay ya, ataupun yang di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, ataupun juga transportasi seperti Uber, Gojek, Grab, dan juga untuk travel seperti Expedia, Priceline, dan Airbnb. Kalau Anda lihat, pemilik platform ini mereka tidak memproduksi produk-produknya. Ya, mereka hanya menyediakan platform, lalu ada produsennya berjualan, lalu ada konsumennya yang berbelanja. Seperti itu ya. Kalau saya butuh transportasi, saya tinggal pakai ya Gojek kalau di Indonesia, Grab ya kalau di luar negeri, Uber. Pemilik platform ini nggak punya mobilnya ya, tapi penyedia mobilnya ini yaitu pengguna platform ini, dia yang menyediakan mobil,
Lalu konsumennya Anda saya yang mau pakai jasanya, saya tinggal order, ya. Sama seperti hotel. Expedia, Priceline, Airbnb ya, mereka nggak punya pemilik platform ini nggak punya hotel-hotel tersebut, nggak punya rumah-rumah yang dikontrakkan tersebut ya. Tapi ada yang produsennya yang menyediakan rumah-rumah mereka, lalu diberikan jasa kepada platform ini, lalu konsumennya yang menyewa ya. Jadi platform itu anda tidak menyediakan atau memproduksinya, tapi Anda hanya menyediakan platformnya saja, medianya saja untuk mereka berkoneksi. Tentunya produsen ya sedikit menghasilkan uang, konsumen yang akan menghabiskan uang, lalu yang menghasilkan uang paling banyak adalah pemilik platform tersebut ya. Artinya Anda nggak akan bisa lebih kaya daripada si Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ya, ataupun yang pemilik platform tersebut. Anda hanya ya mungkin dapat fee-nya saja ya, dapat sedikit margin, lalu Anda bayar fee ya, mungkin Anda profit 30% gitu ya. Tapi Anda nggak akan bisa lebih kaya daripada pemilik platform. Kalau Anda konsumen, sudah pasti Anda yang paling habis uangnya. Nah, perbedaan bisnis platform dengan network marketing adalah seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan, Atomi merupakan bisnis platform dengan menggunakan sistem network marketing. Kenapa Bapak Ibu network marketing? Karena kalau Atomi tidak bisnis Atomi kalau tidak network marketing, Atomi hanya bisa memberikan cashback berupa cashback hanya 1 sampai 3%. Ya. Anda kalau masuk ke platform bisnis yang Anda sudah pakai, misalnya kayak tadi ya, Uber, Gojek, Grab, kadang kan dapat cashback gitu ya. Nah, itu sekitar 1 sampai 3% dari apa yang Anda keluarkan. Ya, jadi Anda nggak akan bisa kaya, Bapak Ibu, dengan hanya menggunakan platform tersebut, dapat hanya 3%. Tapi dengan network marketing, Atomi bisa memberikan kembali berupa komisi sebesar 35%. Nah, Anda mesti paham dulu. Kenapa Atomi suatu network marketing? Karena Atomi mau memberikan Anda 35% sebagai komisi. Di mana ini seperti seorang profit sharing ya. Seperti pemilik, Anda seperti pemilik Atomi yang bisa mendapatkan 35%. Itu saja. Kenapa alasannya Atomi suatu network marketing. Nah, perbedaannya antara bisnis platform dengan network marketing adalah seperti ini. Di bisnis platform waktu Anda join, gratis. Betul nggak? Waktu Anda registrasi nggak bayar kan? Tapi kalau dia network marketing, ada biaya. Anda berbayar untuk registrasi sebagai member. Kalau di bisnis platform, tidak menjual paket. Tapi kalau dia network marketing, ada penjualan paket. Ya, ada paket silver, emas, gold, atau platinum. Semakin tinggi paket Anda, semakin banyak benefit yang Anda bisa dapat. Kalau di bisnis platform, nggak ada Bapak Ibu. Ya, Anda join Tokopedia, Lazada, atau Uber, Gojek, Grab, Anda nggak dipaksa untuk belanja paketnya. Ya, mereka tidak menjual paket. Lalu tidak ada biaya bulanan kalau di bisnis platform. Artinya tidak ada biaya maintenance, biaya pemeliharaan. Tapi kalau di network marketing atau MLM, ada biaya bulanan atau yang namanya tutup poin. Di akhir bulan Anda harus belanja minimal berapa tergantung posisi Anda untuk bisa mendapatkan bonus ya, ada biaya bulanan. Lalu kalau di bisnis platform tidak ada iuran tahunan, ya, tidak ada renewal. Tapi kalau di network marketing biasanya ada, ya, ada iuran tahunan ya, seperti membership berulang setiap tahun. Di bisnis platform tidak ada auto ship atau pengiriman langsung ya, waktu Anda registrasi ya, Anda biasanya kalau di network marketing diminta tuh ya, produk apa yang akan kami kirimkan setiap bulan. Nah, Anda masukin kredit card, nanti di awal bulan dikirim. Anda butuh nggak butuh tetap dikirim. Itu namanya auto ship ya. Itu ada di network marketing. Di bisnis platform tidak ada stocking barang, tapi kalau di network marketing banyak orang yang nyetok barang ya. Karena mereka jadi stokis. Istilahnya stokis. Mereka beli barang sampai banyak karena supaya dapat diskon. Lalu mereka jual. Yang namanya ada stok pasti namanya nanti ada barang yang kadaluarsa. Nah, kalau di bisnis platform tidak ada stok barang karena yang berjualan bukan Anda. Ya, saya pemilik Gojek, saya bukan yang menyediakan mobil, nanti mobil saya bisa jadi rongsokan dong. Jadi saya nggak ada stok mobil, ya. Yang punya barang ya itu ya penyedia produsen-produsen ini, mereka yang nyetokin barang. Ya, kita kan hanya penghubung saja. Kalau di bisnis platform tidak fokus menjual, lebih pada fokusnya apa? Mengkoneksikan. Tapi kalau di network marketing fokusnya kepada penjualan.
ada yang namanya retail margin, retail profit ya. Anda beli produk murah, Anda bisa dapat 20%, 30% keuntungan dari penjualan tersebut. Jadi fokusnya untuk berjualan, berjualan, berjualan. Kalau di bisnis platform tidak fokus kepada recruiting ya. Kalau di network marketing fokusnya mencari orang untuk join. Kenapa? Karena join bayar. Waktu mereka bayar, Anda dapat 20%, ada yang 10, ada yang 30% ya dari biaya registrasi. Apalagi kalau ada paket, Anda dapat lagi. Maka fokus Anda rekrut, rekrut, mencari orang, daftarin ya, mencari member, daftarin. Kalau di bisnis platform kita bukan recruiting, kita mencari konsumen. Orang yang betul-betul mau pakai produk dari yang platform jual tersebut. Kalau di bisnis platform, fokusnya kepada koneksi yang tadi saya bilang ya, menghubungkan antara produsen kepada konsumen. Hanya menghubungkan saja, bukan berjualan. Tapi kalau di network marketing, fokus mereka pada retail profit. Keuntungan pada saat menjual barang ya, ada marginnya. Lalu yang berikutnya, bisnis platform fokus kepada konsumen, menciptakan konsumen orang yang mau pakai produk. Kalau di network marketing fokusnya kepada distributor, orang yang punya uang, masuk investasi, beli paket, ya ada biaya tupo, dia mampu ya, dia cari orang yang mampu tupo, mampu beli paket ya, yang mampu bayar registrasi. Ini adalah distributor. Yang terakhir, bisnis platform, image-nya, citranya adalah positif. Ya, artinya orang kalau sudah dibilang, oh ini seperti Amazon. Oh ya, oke, saya tahu Amazon. Oh, saya tahu Tokopedia, saya tahu Shopee. Ya, itu sudah positif kok, image-nya atau ininya ya, citranya. Tapi kalau MLM atau network marketing, image-nya apa? Negatif. Saya belum pernah ketemu orang, waktu saya bilang Atomi suatu MLM, dia langsung tertarik. Nggak ada. Kenapa? Karena MLM ini sudah jelek namanya, ya. Yang bikin jelek bukan si Atomi, Bapak Ibu. Banyak perusahaan oknum yang bikin jelek, ya. Money game, perusahaan money game, piramida scheme, ya, atau Ponzi scheme, mereka menggunakan bentuk network marketing, akhirnya jadi jelek image-nya. Nah, Atomi sedang menulis ulang nama atau sejarah network marketing, supaya nama network marketing ini bagus. Maka dari itu Anda nggak usah takut. Kalau Atomi itu suatu MLM, bukan seperti MLM yang menjurumuskan, ya. Justru Atomi sedang merubah nama MLM ini diperbarui, diperbagus supaya image-nya jadi positif. Tapi sebetulnya bentuk Atomi murni adalah bisnis platform. Tadi ingat sekali lagi kenapa Atomi MLM? Karena Atomi mau memberikan komisi sebanyak 35%. Kalau enggak, bisnis platform hanya bisa kasih 3%. Jadi bentuknya Atomi harus ya, mau nggak mau harus network marketing atau MLM. Supaya bisa memberikan 35% komisi. Jadi apa itu Atomi? Simple ya. Tadi saya bilang apa? Bisnis platform. Bisnis platform sudah pasti online Bapak Ibu. Anda nggak usah tanya saya, Pak Mike, Atomi online nggak? Semua bisnis platform itu online. Tapi belum tentu global. Kalau Atomi itu global. Ada di 57 negara. Dan produknya bisnis platform, ya, saya belum pernah ketemu bisnis platform yang distribusi ya, seperti Atomi dan Amazon. Itu jualnya cuma 3 produk, nggak ada. 10-20 produk, nggak ada. Bisnis yang namanya bisnis platform itu minimal ratusan produk. Ya, dari kepala sampai kaki ada. Atomi ada 500 sampai 600 produk. Jadi inilah Atomi, suatu bisnis platform yang sudah global yang menjual produk kebutuhan harian 500 sampai 600 jenis. Bisnis platform Atomi ini tidak pernah tutup, Bapak Ibu ya, karena bersifat online, artinya 24 jam sehari buka, 7 hari seminggu kita buka, dan sudah global di 57 negara. Cara mengaksesnya Anda bisa menggunakan Atomi Mobile, aplikasi ya, atau bisa masuk ke website atomi.com/ID Indonesia ya, kalau Anda di Amerika, US. Itu ada sekitar di Indonesia 125 produk. Lalu baru-baru ini Atomi ATG Mall sudah buka di Indonesia, ada 140-an produk. Jadi total dengan ID Anda di Indonesia, Anda bisa menikmati kurang lebih 270-an produk. Lumayan kan? Dari 500-an produk ini Anda separuhnya bisa menikmati di Indonesia dengan 2 aplikasi ini. Ya. Siapa yang memproduksi produk Atomi Anda perlu ketahui. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, karena kalau enggak Anda pikir produk Atomi produk
abal-abal. Produk kacangan seperti produk-produk MLM, nggak jelas siapa yang bikin, pokoknya dibikin seperti hype-nya bagus ya, padahal kualitasnya rendah ya, dijual mahal supaya buat bayarin bonus. Atomi tidak seperti itu ya. Siapa yang memproduksi produk Atomi? 70% ini diproduksi oleh Colmar B&H. Anda boleh Google. Siapa itu Colmar B&H? Beauty and Health. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa di Korea Selatan, Colmar Korea dan juga KRI. Colmar Korea ini adalah institusi private ya. Kalau KRI ini adalah institusi pemerintah Korea Selatan yang bergerak di teknologi nuklir, Korean Atomic Energy Research Institute. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah pemimpin di industri skincare dan pharmaceutical ya. Mereka juga adalah OEM, ODM dan platform service pertama di Korea Selatan dan usia mereka kalau aslinya ini dari Colmar USA dan terakhir sudah dibeli oleh Colmar Korea. Colmar USA ini usianya sudah lebih dari 125 tahun ya. Jadi ini bukan perusahaan baru Bapak Ibu. Ini perusahaan yang sudah mendunia ya, nggak hanya di Korea loh. Ada di beberapa negara ya. Tapi utamanya adalah di New York, US ya. Ini sudah dibeli oleh Colmar Korea. Dan produk-produk apa saja yang mereka produksi? Nah, ini ya, sudah ada 20.000 jenis produk dengan 500 klien. Anda bisa lihat kliennya siapa saja. Ada Sanel, ada Amore Pacific. Anda tahu nggak ini siapa? Ini Sulwasu, Bapak Ibu ya. Ada Sephora, ada MAC, ada Shiseido, Lancome, SK2, Misa, Nature Republic, Face Shop ya, even si MW, Nuskin ya. Colmar Korea ini yang memproduksi karena mereka menyediakan private labeling service ya. Anda bisa datang kepada mereka, order sekian banyak produk, Anda bisa tempel merek Anda. Ya, jadi ini adalah produsen industri skincare ya, kosmetik kelas dunia Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pernah pakai salah satu merek ini, Anda tahu lah kualitasnya. Ya, saya sih nggak pernah pakai. Ya, saya bukan wanita gitu ya. Tapi dari pengalaman istri saya, member-member saya yang dulu pernah pakai merek-merek mahal ini, krimnya tuh juta-jutaan Bapak Ibu. Ya, waktu mereka pakai, memang bagus. Tapi suami-suaminya kesel. Karena mahal Bapak Ibu. Ya, satu krim juta-jutaan. Suaminya sih, ya lihat istrinya kinclong juga senang gitu ya. Tapi kan tiap bulan nggak bisa belanja terus gitu ya. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa produsen yang sama yang menghasilkan produk Atomi, seharusnya kita bangga loh. Ya, apalagi sebagai suami, kalau istri kita bisa pakai produk sekelas ini, harganya cuma sepersepuluhnya atau separohnya, kita senang sebagai suami. Berarti kan kita ngirit ya, tapi dapat kualitas produk ya. Nah, KRI ini adalah institusi terbesar kedua di Korea ya yang bergabung dalam Colmar B&H. Ini namanya KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Ini adalah institusi riset terbesar kedua di dunia setelah NASA. Anda tahu NASA astronot? Nah, mereka juga yang memproduksi ya. Jadi makanannya astronot ada 3 negara yang produksi, Amerika, Rusia, dan Korea Selatan. Korea Selatan yang ditunjuk adalah KRI. Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan. Nah, saya ceritain. Siapa ini KRI dan asal-usulnya? Jadi di tahun 59 ini kan terjadi perang antara Korea Utara dan Selatan. Pecah kan? Nah, tadinya pembangkit tenaga listrik adanya di utara. Karena pecah, si Korea Selatan nggak ada pembangkit tenaga listrik. Maka didirikanlah reaktor nuklir ini untuk mengairi tenaga listrik Korea Selatan. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Anda pekerja yang di sini, ilmuwan-ilmuwan pintar yang kerja di KRI, tiap hari terpapar oleh radiasi-radiasi ini, nuklir, infrared, gamma ray, ya, semua radiasi ini masuk ke tubuh Anda, apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Mulai sakit, ya, imun sistem Anda mulai turun, yang tadinya Anda orang sehat jadi sakit, mulai terjadi penyakit-penyakit autoimun, kanker dan lain sebagainya. Terjadilah krisis di tahun 90-an, akhirnya pemerintah Korea Selatan nggak mau duduk diam. Wah, ini orang-orang pintar saya nih. PhD, profesor, S3, semua ada di sana berkumpul ya. Jadi pemerintah Korea Selatan merasa, wah, ini harus kita tuntaskan ya tragedi ini ya, ya di mana orang banyak yang sakit. Akhirnya di tahun 96 pemerintah Korea Selatan mengadakan proyek pemerintah. Ini proyek nasional Bapak Ibu. Mereka mengeluarkan uang 5 juta
US dollar. Berapa rupiah tuh? Ya, hampir 60 miliar mungkin ya. Ya, pokoknya 5 juta US dollar untuk meriset suplemen apa yang bisa menaikkan imun, kekebalan tubuh ya daripada ilmuwan ini. Akhirnya setelah 5 tahun uji coba, berbagai macam herbal diuji coba, akhirnya ketemu hanya 3 ya yang ada di box ini. Lalu diuji coba 3 tahun di rumah sakit kanker di Korea Selatan. Kenapa rumah sakit kanker? Karena orang yang lagi terapi, kemoterapi atau radiasi ya, pasien kanker, itu imun sistemnya drop ya. Karena semua sel-sel yang bagus dan kanker dimatikan. Ya, orang jadi nggak nafsu makan, berat badan turun, rambut rontok, pokoknya udah nggak ada gairah hidup, udah kayak mayat hidup gitu ya. Setelah diberikan hemohim, imun sistemnya naik. Ternyata nggak cuma naik ya, ada orang yang kelebihan malah diturunkan, dimodulasi. Itu yang namanya modulasi imun tubuh ya. Dan ini sudah ada jurnal medis Bapak Ibu ya. Ini setelah diuji coba ini 8 tahun akhirnya baru diberikan kepada ilmuwan. Lalu diuji coba medis setiap tahun sampai hari ini dari tahun 96 ketemunya di tahun 2003. Setelah 20 tahun sekian, saat ini hemohim sudah ada 22 jurnal medis ya. Dan sudah ada 22 paten dan dijual di 18 negara ya. Dan sudah 9 tahun berjalan loh. Hemohim menjadi peringkat terlaris di Korea Selatan, melebihi ginseng merah. Anda kalau ke Korea biasanya yang terkenal apa? Ginseng merah kan? Nah, saat ini hemohim yang nomor 1 penjualannya mengalahi ginseng merah. Nah, disinilah hebatnya Bapak Ibu. Dan penjualan unit global kumulatif ya sejak paruh pertama 2022 sudah mencapai 20 triliun rupiah, Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya Hemohim ya. Nah, produk unggulan atomik kedua yang sudah diciptakan atau diproduksi oleh Colmar BNH adalah Absolute Cell Active Skincare. Ini adalah nomor 1 skincare dalam penjualannya di industri sejenis untuk kategori beauty atau kecantikan. Selalu nomor 1. Yang saya dengar, ini setiap 9 detik skincare ini terjual. Ya, dan penjualan unit hanya yang botol birunya itu saja Bapak Ibu ya sejak di tahun 2019 sudah 1 juta unit. Nah, sekarang udah tahun 2024 saya nggak tahu nih, mungkin sudah 3 juta atau 4 juta gitu ya. Dan total penjualannya sudah mencapai 938 miliar sejak tahun 2021. Ini luar biasa. Dan tidak hanya itu, skincare ini sudah meraih 4 piagam. Kalau dibilang namanya quadruple crown award ya. Biasanya orang hanya 1 award aja udah bangga. Kalau ada 1 skincare mendapatkan award di Korea, itu harganya langsung double. Naik Bapak Ibu ya, karena udah dapat award. Itu baru 1. Dan itu biasanya cuma 1 botol. Kalau Absolute Cell Active ini dapatnya 6 botolnya ini 1 set dapat piagam. Ini belum pernah ada. Belum pernah ada sejarah di Korea Selatan 1 set skincare dapat piagam. Paling cuma 1 botol. Ini 6-6-nya loh dapat piagam. Dan nggak cuma 1 piagam, tapi 4 piagam ya. Ada King Sejong Award, ini adalah penghargaan tertinggi di Korea Selatan. Ini diuji uji cobanya terhadap ratusan ribu paten setiap tahun, Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya skincare yang diuji coba. Terhadap teknologi membangun terowongan, ya, dasar laut loh. Itu kan Korea Selatan hebat ya. Ataupun membangun jalan tol yang layang. Anda kalau pernah ke Seoul, Korea, itu jembatan layangnya berlapis-lapis, kayak kue lapis. Itu ada teknologinya, ada patennya. Ataupun Anda yang meriset untuk teknologi bioteknologi, nanochip, pokoknya semua teknologi yang memiliki paten diuji coba dalam setahun ini. Hanya Absolute Cell Active yang menang. Ini luar biasa di tahun 2021 ya. Jadi kita perlu bangga loh punya King Sejong Award. Ini adalah penghargaan pertama di industri kosmetik. Belum pernah ada. Nah, penghargaan kedua adalah IR52, itu namanya Jang Yongsil Award. Dan ini 6-6-nya ya dapat award ini. Dan juga ada NEP ya, New Excellent Product dan juga Korean World Class Product. Ini baru kita dapat tahun lalu ya. Jadi Anda bisa baca sendiri. Produk Absolute Cell Active Skincare ini nggak main-main. Kalau Anda bilang Pamai kok mahal sih 3 juta, 3,2 juta ya. Berapa sih di Indonesia? Pokoknya 3 juta saya tahunya ya. Berarti kalau 1 botolnya kan 500 ribu. 500 ribu mahal.
dengan teknologi memenangi paten dan award seperti ini masih bilang mahal, berarti Anda nggak tahu kualitas. Ya, ya tentunya kalau Anda pakai yang merek Viva ya tentu aja mahal. Ini sekelas dengan skincare yang harganya 30 juta Bapak Ibu. Yang satu botolnya itu 5 sampai 6 juta. Anda kali aja, kalau 6 sudah 30-an juta kan. Nah ini kelasnya dengan mereka. Dan mereka aja yang dijual 30 juta itu nggak ada piagam apa-apa. Paling ya satu botolnya ada gitu ya. Tapi sisanya nggak ada. Absolute Cell Active Skincare, 6-6-nya ini dapat penghargaan. Dan sudah ada patennya sel aktif. Anda tahu sel aktif? Saya kasih tahu. Kalau orang lagi di terapi kanker, dokter nggak asal injek ya. Itu ada teknologi sel aktif, dia cari sel kankernya dimatikan. Ya, jadi nyari sel yang bermasalah dimatikan. Nah, itu sama dengan Absolute Skincare kita. Jadi, sewaktu kita pakai di muka, itu teknologinya akan mencari sel yang bermasalah, dibetulin. Makanya muka Anda yang tadinya warnanya ceplak-ceplok sana-sini, setelah pakai Absolute, kok muka saya warnanya jadi rata? Bukannya malah tambah belangnya, tambah kelihatan. Enggak ya. Karena dia tahu mana selnya yang bermasalah, itu yang diberesin. Nah, itu hebatnya Absolute Cell Active Skincare. Makanya Anda nggak tahu, karena Anda nggak pernah pakai. Yang sudah pakai, Anda lihat di atas panggung. Mukanya gimana, Bapak Ibu? Keren kan? Ya, saya aja cowok juga keren. Apalagi yang cewek-cewek. Ya, Anda mesti pakai sendiri. Anda nggak bisa bilang, saya dengar dari Pak Mike, bagus loh. Cobain. Ya, cobain. Nah, siapa produsennya bisnis platform Atomy? Nah, tadi saya sudah jelaskan, Colmar Bianets ini adalah 70%-nya. Ingat loh, bisnis platform ini menyediakan platform penghubung koneksi antara siapa? Produsen dengan konsumen. Produsennya siapa? Nah, Colmar Bianets, Global JS dan juga Korean Supplier. Siapa Global JS? Ini adalah produsen terbaik dunia. Lalu Atomy bekerja sama dengan mereka, lalu dijual produk-produknya melalui Atomy punya bisnis platform. Contohnya apa? Koyo Atomy. Siapa yang belum pernah pakai Koyo Atomy? Rugi besar. Ya, yang belum pernah pakai Koyo Atomy rugi besar. Karena itu dari Taiwan. Karena Taiwan itu paling hebat menciptakan koyo. Koyo mereka bisa tembus sampai kedalaman 6 lapis, Bapak Ibu. Kedalaman kulit kita kan berlapis-lapis ya. Dia bisa masuk kedalaman sampai 6 lapis. Artinya panasnya itu betul-betul di otot kita, bukan di kulit saja. Makanya kenapa orang pakai koyo di luaran kulitnya pada iritasi, pada kelopek-kelopek, pada bengkak, pada gatel. Karena panasnya cuma di permukaan. Koyo atomi panasnya di mana? Di otot, di dalam, yang Anda nggak bisa sentuh. Ya, itu hebatnya. Itu baru satu. Banyak. Ada sarang burung walet, ada manukahani dari Australia, ya. Banyak sekali. Ini global jazz. Korean supplier, Anda lihat McNulty, Cafe Arabicanya Atomy, ya, ataupun sikat gigi, ataupun ramennya, itu adalah Korean supplier yang ada di Korea. Perusahaan kecil. Tadinya. Sekarang, karena Atomy bantu mereka, mereka sekarang menjadi perusahaan raksasa. Ya. Nah, inilah yang memproduksi produk-produk Atomy, atau produsennya bisnis platform Atomy. Ini adalah chairman-nya Atomy, Pak Han Gil. Saat ini sudah ada 20 juta aktif member di 27 regional global. Kita lihat di tahun 2009 Atomy berdiri. Lalu cabang internasional pertama di Amerika ya. Tahun 11 di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko. Nah, tahun 18 Australia, lalu Indonesia buka. Saya bergabung karena Indonesia buka ya. Lalu di tahun pandemi 20, 21, 22 Cina dan India buka. Ini adalah dua negara paling banyak di dunia. Ya, itu aja bisa buka Bapak Ibu. Dan pada saat pandemi lagi, di mana perusahaan pada bangkrut, Atomy malah buka cabang terbanyak pada masa pandemi ya. Lalu di tahun lalu 23 Uni Eropa, European United buka. Satu region Uni Eropa ini ada 31 negara ya. 27 di Eropa dan 4 EFTA. Dan akan ada 30 negara yang akan buka yang sudah bisa registrasi member seperti Israel, Haiti, Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Sri Lanka, dan lain sebagainya ya. Tapi mereka belum bisa belanja. Hanya daftar aja sebagai member. Jadi secara otomatis ID Anda bisa mendaftarkan member di
90 negara. Keren apa keren, Bapak? Anda bayar nggak daftarin member di 90 negara? Nggak bayar ekstra. Tapi kalau di perusahaan lain, Anda mau buka cabang di Amerika, Anda harus buka ID baru. Bayar lagi. Ya, nanti ada biaya namanya branching fee. Mau buka di Meksiko, bayar lagi. Dan itu tidak terhubung. Tapi kalau di Atomi, semua ini terhubung kepada ID Anda yang satu ini. Namanya One Global ID. Jadi Anda nggak perlu buka ID baru. Cukup satu ID Anda terhubung di 90 negara. Nah, chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business, Fortune, dan Forbes di Korea. Dan Atomi satu-satunya perusahaan network marketing yang pernah meraih penghargaan Consumer Centered Management Excellence Award di tahun 2022 ya. Dan yang pertama ini Bapak Ibu. Yang memberikan adalah Korean Fair Trade Commission dan sudah 2 tahun berjalan Atomi mendapatkan piagam ini ya CCM. Apa sih ini? Ini adalah perusahaan yang fokusnya kepada konsumen. Dia mendengarkan feedbacknya dari konsumen, keluhan daripada konsumen, apa ya yang bisa memuaskan para konsumen. Ya, karena biasanya perusahaan network marketing, mereka nggak terlalu peduli dengan konsumen. Yang penting distributor yang happy. Konsumen mah nggak perlu happy. Yang penting saya ada distributor, saya happy. Tapi kalau di Atomi kebalik. Ya, di Atomi tidak ada distributor. Kita semua adalah konsumen yang puas. Akhirnya bisa menjadi sukses ya. Atomi mau melampaui kepuasan para konsumen untuk mensukseskan para konsumennya. Maka dari itu, Anda harus lihat apakah suatu perusahaan punya CCM Award atau tidak. Kalau tidak punya CCM Award, artinya mereka tidak fokus kepada Anda yang sebagai konsumennya perusahaan tersebut ya. Ini Atomi sudah meraih ini. Dan kita lihat daripada tingkat pemulangan produk di Indonesia per tahun lalu 2023 hanya 0,06%. Ya, dari 1.000 orang belum ada yang pulangin. Dari 10.000 orang kemungkinan baru ada ya 6 orang. Itu pun mungkin salah kirim atau apa gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang puas dengan produk Atom. Iyalah, kalau puas ngapain dipulangin? Ya, ya. Kalau puas ngapain dipulangin? Apalagi kalau harganya juga masuk akal gitu ya, kualitasnya juga bagus, terjangkau harganya. Ya, karena dengan dan dibandingkan dengan tingkat pemulangan online itu 30% mereka di online ya. Kalau yang konvensional ya ataupun toko itu antara 8 sampai 9%. Atomi hanya 0,0%. Berarti sangat-sangat kualitasnya baik ya, absolute quality, absolute price. Dan Atomi sudah masuk jajaran 100 direct selling news global ya. Ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah perusahaan network marketing dunia. Kalau perusahaan network marketing atau MLM yang Anda sedang berada tidak ada di sini, Anda sedang buang-buang waktu Anda. Ya, perusahaannya aja bukan global. Ngapain Anda buang waktu di sana? Ya, ini bukan saingan kita Bapak Ibu. Ini saudara-saudari kita. Kita nggak perlu jelek-jelekan mereka. Mereka saudara-saudara kita ya. Tapi kita hanya menunjukkan dari penjualan mereka. Kita tahu MW kan sudah umurnya 60-70 tahun ya. Mereka penjualannya baru 8 miliar. 8 miliar dolar. Makanya Atomi bilang apa? Chairman kita. Kita tidak bersaing dengan MLM manapun. Karena omset mereka dia nggak tertarik. Cuman 10 miliar nggak nyampe 8,8 miliar di tahun 19. Tapi Atomi mau bersaing dengan Walmart dan Amazon. Omset mereka Bapak Ibu 600 miliar. Oh, gede banget kan? 600 miliar loh. Berapa puluh kali lipat itu. Jadi Atomi mau bersaing dengan Walmart dan Amazon. Itulah saingan Atom. Ya. Di tahun 19 atau 10 tahun Atomi berdiri, Atomi masuk peringkat 20. Tahu-tahu ting nongol. Luar biasa ya. Tahun 20 Atomi naik peringkat menjadi 12. Tahun 21 Atomi naik peringkat ke 10. Ya. Lalu tahun 22 Atomi peringkat 12. Masih di 20 besar ya. Lalu tahun lalu masih di peringkat 12 dunia. Tapi bedanya ini. Semua perusahaan kebanyakan drop. Penjualannya turun ya. Kayak MW turun 5%, NatureCo turun 23%, Herbalife turun 2%, Nuskin 12%, Oriflame 18%. Tapi Atomi malah naik 11%. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Atomi bisnis bebas
resesi. Atomi bisnis bebas pandemi. Ya, walaupun pandemi, Atomi tetap loh di sini. Malah naik penjualannya, di mana yang lain pada turun. Ya, itulah kehebatan bisnis Atomi. Bisnis yang menjual produk kebutuhan harian. Selain Atomi punya global platform yang tadi, shopping mall yang kita sudah bisa pakai di mana ATG Mall dan juga di mana shopping mall, Atomi Mobile ya. Ada platform kedua namanya Azamall, tapi ini baru di dua negara, Korea Selatan dan Taiwan. Anda lihat merek-merek di sini adalah branded ya. Samsung, LG, Tefal, Bulgari, Kenzo, Gucci ya, Crocodile, Lacoste, Coach dan lain sebagainya. Anda bahkan bisa beli sayur, buah, Anda bisa beli McDonald, KFC, Starbucks, panci, apa aja lah yang Anda biasa beli di mall, Anda bisa beli di Azamall. Produknya ada sekitar 100.000 lebih. Ya, Anda bayangkan kalau Anda punya jaringan di dua negara ini, mereka beli sayur, Anda dapat poin. Mereka beli dompet-dompet Gucci yang mahal, Anda dapat poin. Dia juga dapat poin, ya. Anda dapat 100% poinnya mereka. Dan juga sudah ada Global Azamol, ya sudah ada di 15 negara. Sekarang ada tambahan nih, Uzbekistan dan Kazakhstan, ya. Dan kita bisa lihat di sini ada produk-produk branded, ya dari Korea Selatan tentunya. Tapi ya tunggu saja, nanti mungkin ada Samsung, LG akan masuk ke sini. Oke, kita akan tutup dengan video ini. Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Tiap weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100-an juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini. The enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja. Entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang pesat. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya?
Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys. 구독, 좋아요 눌러주세요.